يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat, yang mana hari ini kita mulai hari pertama mengikuti kegiatan Pondok Ramadan yang dilaksanakan pada situasi pandemi, dan alhamdulillah ini adalah Pondok Ramadan yang kedua karena izin dari beliau, dari inisiasi beliau, kegiatan Pondok Ramadan ini bisa terlaksana secara hybrid baik online maupun offline. Ini terima kasih kepada Mbak Cica, tepuk tangan untuk beliau karena memang kita sudah tahun ketiga menghadapi pandemi. Alhamdulillah hari ini tahun ini kita Pondok Ramadan yang kedua pada situasi pandemi ini. Dalam kegiatan Pondok Ramadan ini perlu kami laporkan Mbak Cica bahwa kita ada juga gerakan infak untuk Pondok Ramadan yang nantinya akan kita salurkan kepada warga yang membutuhkan, yang lokasinya tentu saja di luar lokasi pasar murah yang juga dilaksanakan TPPKK Kabupaten Kediri. Ini merupakan program terobosan dari TPPKK Kabupaten Kediri yang tentu saja diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kediri. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tujuan dilaksanakannya Pondok Ramadan adalah untuk menambah wawasan keagamaan dan juga siraman rohani di bulan Ramadan ini. Para hadirin yang berbahagia, saya berharap kegiatan Pondok Ramadan kali ini bisa menjadi penyemangat bagi kita dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di bulan Ramadan di masa pandemi, agar apa yang kita lakukan bisa mempunyai nilai-nilai keikhlasan dan juga keberkahan bagi kita semua. Saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ustadz Abdul Qolik Nawawi telah berkenan memberikan materi selama kegiatan Pondok Ramadan. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh peserta baik yang ada di Gedung Bagawan Tabari dan juga yang mengikuti secara online di tempat masing-masing. Walaupun kurva COVID-19 telah menurun, namun kita jangan lengah dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Hadirin, ibu-ibu dan semua yang hadir pada saat sekarang ini. Pertanyaan, ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, mat taqwa, apa takwa itu? Kok banyak orang menyampaikan kepada saya itu, ya Amirul Mukminin taqwallah, ya Amirul Mukminin taqwallah. Akhirnya Amirul Mukminin Ubay bin Ka'ab memanggil Ubay bin Ka'ab. Jadi balasannya adalah at-taqwa. At-taqwa itu yang bagaimana? Adalah takwa itu menurut Ubay bin Ka'ab adalah ikhtiyat, berhati-hati kita. Ikhtiyat, ya Amirul Mukminin, nek jenengan kalau naik mobil, oh Amirul Mukminin kok naik mobil, mohon maaf dulu belum ada mobil ya. Kalau naik unta bagaimana? Kalau jalannya naik bagaimana? Kalau jalannya menurun? Kalau jalannya banyak orang bagaimana? Jawabnya Amirul Mukminin, saya akan berjalan dengan hati-hati agar tidak nyenggol orang, agar kalau naik saya juga
tidak terjerembab, agar kalau turun nanti saya gak jelungup, agar nanti juga gak gaduk sirai, kena. Begitu, itu hati-hati. Itulah ya Amirul Mukminin, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa intinya berhati-hati. Berhati-hati, Mbak Nisa mendampingi Mas Bub. Hati-hati. Hati-hati Ibu Ketua GUI yang juga Wakil Bupati menjadi Wakil Bupati. Ini takwa. Berhati-hati. Siapa? Ketua Pokja PKK? Pokja 1. Berhati-hati menjadi Ketua Pokja 1. Berhati-hati Anda istrinya camat. Berhati-hati Anda istrinya kepala dinas. Berhati-hati Anda istrinya seorang petani. Berhati-hati Anda istrinya pejabat negara. Maka siapa yang bisa berhati-hati ini, kehormatannya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pada pertanyaan pada Pak Ustadz. Bersyukur. Mungkin semua ibu-ibu dan hadirin yang ada di sini sudah tahu bahwa kita harus bersyukur. Nah, bersyukur agar kita mudah bersyukur itu mungkin ada triknya Pak Ustadz. Kadang nanti. Terima kasih. Mungkin itu saja Dari siapa pertanyaannya. itu tadi? Dari siapa? Saya Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kandangan. Alhamdulillah. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua trik agar kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya Rasulullah adalah agar kita itu sering dan biasakan melihat mereka yang berada di bawah kita dalam segala sisi. Ada orang barangkali susah bersyukur, sering-seringlah ke rumah sakit. Banyak orang menangis di rumah sakit. Ada orang tidak bisa menangis, sering-seringlah Anda pergi ke tempat-tempat yang kakinya patah. Mereka yang hari ini tidak bisa sadar di ICU. Ada orang tidak bisa bersyukur, maka sering-seringlah Anda melihat ke tempat-tempat yang mungkin orang yang ada kekurangan. Atau mungkin ada share-sharean di Facebook, Masya Allah. Ada anak yang tangannya tidak punya atau kakinya tidak punya. Mereka tidak pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita yang seperti ini rasanya kok kurang saja. Mereka hari-harinya diisi dengan tangisan. Makan hari ini tidak tahu apa yang dimakan. Kita masih berlebih, kadang-kadang tidak bisa bersyukur. Tapi ketahuilah mereka yang seperti itu masuk surganya ribuan tahun lebih dulu daripada mereka yang diberikan kemampuan secara finansial oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Trik delok sing ngisor. Karena saya kadang-kadang kalau kadang-kadang ini kok misalnya agak susah bersyukur begitu ya, kita lihat di Facebook atau mungkin kita melihat sekeliling sekitar, ya Allah, delok neng pinggir dalan enek badut. Tak kira kalau cah enom ta. Masya Allah. Ternyata besok dibuka, Masya Allah, orangnya wis sepuh, dia kan tidak tahu ditutupi dari menjadi badut loh Pak. Dan dia ketika pernah saya lihat itu takut dari belakang itu, mungkin capek puasa ya, tidur Pak, di sebelahnya sepeda ini kepala apa ini, badutnya dilepas. Ya Allah, masihkah kita hari ini tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pondok Ramadan hari ini semoga bisa bermanfaat bagi banyak orang, dan juga semoga kegiatan ini kan nanti ada beberapa kali, semoga semua rangkaian kegiatannya berjalan dengan lancar. Di hari pertama ini seperti apa? Hari pertama ini diberikan materi dari Bapak Ustadz Khalid Abdul Nawawi. Mbak, Ya. untuk TPPKK bulan Ramadan ini mungkin ada kegiatan apa lagi Mbak? Mungkin ada pasar murah atau bazar atau semacam. Iya, selain Pondok Ramadan, dari TPPKK juga akan mengadakan bazar atau pasar murah. Itu nanti yang dijual itu ada seperti sembako dan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya. Itu tujuannya apa Mbak dari kegiatan itu? Tujuannya untuk pasar murah, jadi kita juga membantu seperti melakukan subsidi kepada warga sekitar yang nanti ditentukan ada 5 titik, jadi kita menjual sembako dengan harga yang lebih murah.
Baik, terima kasih yang pertama kami ucapkan kepada Jatim PKK nggih, yang sudah ini tahun kedua saya diminta untuk bekerja sama untuk memberikan materi. Nah, kalau di tahun kemarin yang hadir tidak sebanyak ini, hanya beberapa. Tahun ini tadi saya di belakang saya kaget, loh kok banyak banget ya. Berarti saya pikir hanya sekitar 20-30 orang, tapi alhamdulillah hari ini bisa hadir semua. Nah, baik, topik kita adalah generasi milenial. Sebetulnya saya sudah masuk generasi milenial. Panjenengan yang di bawah saya lahir tahun 1981, itu sudah masuk di milenial yang pertama. Nanti kita cek, monggo next. Nanti kita cek ya, kita masuk di generasi mana. Saya hanya mengutip nih slide yang kedua. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang ibu itu bisa berarti biologis atau sosial. Maka ketika kita berdiskusi tentang saya ibu tirinya, saya ibu kandungnya, atau saya bahkan hanya disewa rahimnya gitu ya, di beberapa negara lain ada ya suguret mom gitu, jadi ibu pinjem kandungan aja, nanti kemudian melahirkan anaknya diberikan ke orang tua yang asli. Nah, apapun itu, ketika kita seorang perempuan dan juga secara biologis, secara sosial, tetaplah kita sebagai ibu. Makanya kalau misalkan di rumah jadi ibu, di sekolahan lo tetap jadi ibu. Kenapa kok begitu? Ya, karena kita punya murid misalkan jadi guru gitu ya. Atau di kantor kita juga ibu loh. Untuk siapa? Untuk karyawan-karyawan kita yang lebih muda. Di pasar kita juga ibu. Ibu untuk siapa? Ya kita memberikan contoh pada orang-orang yang lebih muda. Jadi sebenarnya ibu ini bisa di mana aja gitu nggih. Kemudian yang kedua adalah milenial atau dikenalnya adalah generasi Y. Jadi generasi langgas. Mulai lahirnya sekitar 1980. Nah, saya 81, berarti saya sudah mulai generasi milenial yang pertama. Selanjutnya ibu-ibu semua mungkin di atasnya atau mungkin di bawahnya. Next. Oke, nah monggo disesuaikan nggih generasinya masing-masing. Panjenengan masuk yang mana nih? Monggo. Apakah masuk di, kalau milenial itu generasi Y ya. Nah, berarti ada yang masuk veteran generation. Veteran yang lahir tahun 1925 sampai 1946. Ada di ruangan ini? Ini berarti benar-benar senior ya, kita perlu sungkem gitu ya karena sudah sepuh gitu. Kemudian juga baby boom generation 1946 sampai 1960, saya yakin sudah mulai banyak ya. Kemudian lanjut X generation dan tiba di saya dan kelompok yang sama dengan saya yaitu generasi milenial. Jadi di tahun-tahun ini kita yang generasi milenial itu sudah, pertama kitanya sendiri sudah milenial. Tapi kemudian kita juga punya anak-anak yang setelah generasi Y itu ada generasi Z, ada generasi Alpha, itu juga milenial. Jadi ibu milenial punya anak milenial. Itu masih lebih mudah loh daripada ibu veteran atau ibu generasi X punya generasi Z. Biasanya konfliknya Masya Allah gitu ya. Artinya apa? Berbeda generasi, berbeda isi otak, berbeda pemahaman, berbeda keyakinan gitu kan. Nah, sekarang kita lanjut lagi, next. Oke, kita kenalan dulu sama 5 tipe generasi milenial. Nah, ini dilakukan survei ya, ternyata coba yang seumuran dengan saya siapa yang lahir sekitar 1981 sampai 2000-an. Mohon angkat tangan yang bestie saya siapa? Yang bestie saya ya? Oh banyak ya. Hai bestie. Ini nih kalau yang ngisi materi kaum milenial ya. Mohon maaf kalau misalkan ada yang kurang pas ya. Tetapi
ini ada beberapa tipe milenial. Nanti putra-putri kita semuanya bisa jadi tergolong loh dalam jenis-jenis milenial. Di next aja. Nah, kebablasan. Nah, baik. Yang pertama adalah nerd milenial. Jadi mereka yang masuk golongan milenial secara fisik dan umur, tapi nggak gaul. Yang seangkatan saya, adakah yang belum memiliki media sosial? Nah, masuk di nerd milenial. Tapi yo nggo apa to Bu, wis ngurusi apa jenenge iki masak, ngurusi cucian aja nggak selesai-selesai, kok bikin Instagram, kok bikin FB, terus nggak sempat gitu kan. Tapi Bapak Ibu bukan soal itu, masalahnya anak kita suatu saat pasti punya. Jadi nggak nyambung pikiran kita sama anak kita kalau kita nggak coba bikin juga. Minimal apa? Buat stalking, buat ngecek anak-anak kita itu pertemanannya sama siapa saja. Kalau mau main itu main di dunia maya itu dengan siapa saja. Khawatirnya mereka dalam masa pubertas asal kenal laki-laki, banyak rayuan, pergi, pulang, na'udzubillah dengan berbagai macam kondisi. Kita sering dengar ya di Radio Andika atau yang lain. Nah, itu sebetulnya karena salah satu faktornya kita nggak berusaha menyamakan dengan putra-putri kita. Jadi kalau misalkan kita sudah emak-emak milenial, wong anak kita juga milenial, ya kenapa kita tidak membuat sebuah media akun gitu ya di media sosial. Perkara diisi tidak masalah. Yang penting pertemanan kita ngeklik dengan anak kita di dunia nyata dan di dunia maya. Jadi kadang-kadang itu nanti kalau kita mulai pisah, misalkan si anak mulai mondok, kemudian juga kita di rumah, komunikasi nggak selalu pakai WA loh. Bisa pakai IG, bisa pakai FB, bisa pakai Twitter, ataupun media-media yang lainnya. Nah jadi nggak terkungkung, jadi sudah nggak ada lagi batasan, HP-nya bunda rusak ora iso ndelok Nah itu kalau anak milenial itu kadang-kadang merasa, ya Allah terus piye lek ku ngobrol gitu ya. Nah bisa pakai media yang lainnya. Oke ya, nerd milenial. Oke, sekarang ini nih juga harus hati-hati ya, alay. Kenal ya istilah alay? Alay milenial. Alay milenial itu adalah melek teknologi, punya medsos gitu ya. Biasanya mereka selalu berbagi status atau story tentang semua hal. Karena alay ya, buruknya adalah tidak bisa membedakan mana yang hoax, mana yang tidak. Akhirnya apa? Semua di repost. Semua di-upload ulang. Pokoknya seneng upload, entah ini menyakiti, enggak menyakiti, pokoknya enggak dipikir. Ini namanya generasi alay. Jadi kayak apa ya, enggak pikir panjang begitu. Pokoknya aku punya follower, pokoknya aku punya pengikut, pokoknya aku punya sesuatu yang bikin aku senang tanpa pikir panjang, masuk di alay milenial. Alhamdulillah hari ini Pondok Ramadan pertemuan yang ketiga. Dan hari ini kita hadirkan psikolog dari IAIN Kediri, Limadatus, yang mana hari ini menyampaikan materi tentang bagaimana menghadapi anak-anak, psikologi anak. Dan alhamdulillah Pondok Ramadan yang kita laksanakan selama masa pandemi ini adalah tahun yang kedua. Sebelum yang tahun kemarin sudah juga dilaksanakan, dan kegiatan ini merupakan gagasan dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kediri, Mbak Cica, Ibu Ariani Anissa itu, yang menginginkan meskipun dalam masa pandemi ibu-ibu apalagi anggota PKK di seluruh wilayah Kabupaten Kediri bisa ada tambahan ilmu untuk meningkatkan pengetahuan maupun ketakwaan para anggota PKK se-Kabupaten Kediri. Terus untuk yang hadir di sini Bu, itu undangannya siapa? Hari ini pelaksanaan kegiatan Pondok Ramadan ini dilaksanakan baik offline maupun online. Jadi hybrid, yang dihadirkan di sini sekitar 150 orang karena kita memang harus tetap dengan prokes yang ketat. Sedangkan yang mengikuti baik melalui offline langsung maupun YouTube ini jumlahnya insya Allah banyak sekali, karena dari
dua kali pertemuan kemarin pertanyaan-pertanyaan terus ada pada waktu sesi diskusi. Harapan kedepannya untuk tema hari ini? Ya, harapan ke depan tema hari ini para anggota PKK, ibu-ibu terutama sebagai ibu rumah tangga ataupun sebagai pembimbing anak-anak, ini berharap anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang luar biasa untuk masa depan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup betapa indah, urip niku nikmate manggen syukur. Urip niku sing paling nikmat, harus ada kesempatan untuk berubah lebih baik. Satu langkah kita harus menuju kebaikan. Kenapa? Di bulan ini Allah takdirkan kita masih ada kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan yang penuh berkah, dengan bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh kesempatan untuk fastabiqul khairat. Muga-muga niki mangke panjenengan kalih kula estu mundhak atine luwih resik, omongane luwih apik, lakune luwih apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Alamat orang surga itu orangnya sosial. Kayak sampean iki lho sosial iki, bukan sosial. Wong entengan karo wong sing penting poso, atine api, omongane api, lakune yo api, iku insyaallah swarga. Nah, saudara sekalian ingkang kula hormati, yang tadi saya sampaikan, jika umatku tahu tentang rahasia yang termaktub di bulan Ramadan, kalau bisa berharap, kalau bisa Ramadan, jadi setahun. Kenapa? Pertama, li'anal hasanat fihi mujtami'atun. Berkumpulnya segala kebaikan di bulan Ramadan. Kumpulnya barang api sampai enten dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap amal kebaikan yang dikerjakan di bulan Ramadan, satu kebaikan berlipat 10 sampai 700 sampai 10, satu berlipat 10 sampai 700 lipatan. Illa siyam, kecuali puasa. Nek puasa sing ngurusi Allah, sing bales Gusti Allah. Nggih. Enek wong awan-awan loyo niku belum tentu puasa. Belum tentu, maka itu ibadah batin. Nah, yang pertama berkumpulnya segala kebaikan. Yang kedua wa ta'atu makbulatun, ketaatannya diterima. Yang ketiga adalah wa da'awatu mustajabah. Kalau berdoa mudah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ndonga niku Jawa mawon. Nggih, ora kudu basa Arab. Nggih, Jawa penak. Ngaji ngeten iki. Ngaji ngeten iki, sediluk ngeten iki. Niku ganjarane padha karo wong salat sunnah 1000 rakaat. Apa maneh poso. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kula kalih panjenengan, kalau hari ini kita harus memperbaiki dua hal. Sing kula pengen ngaji, baik yang offline atau yang online hari ini, yang langsung atau yang di rumah. Oke, tepuk tangannya untuk PKK. Oke. Biasanya sekitar 2000 sampai atau 1500 di pendopo. Saiki ning kene, gak apa-apa, tapi kan waras. Nggih ta? Sehat dulu. Nggih, alhamdulillah kula nggih kula nggih sehat, alhamdulillah. Mboten katut rombongan Juli kali Agustus niku mboten kula.
Mboten niku rombongan niku. Jenengan kan alhamdulillah sing mati muga-muga di ngapura karo Allah taala. Dijembarne alam kubure padang dalane. Ada dua materi yang sangat penting untuk kita bersama. Pertama, puasa adalah ibadah batin. Poso niku ibadah batin, gak ono wong eruh. Berarti atine semakin dekat dengan Allah, resik gak gampang ngarani wong. Atine resik, mboten sombong, mboten pamer. Karena yang puasa itu yang tahu hanya Allah dan kita saja. Wong lek cerdas batine biasane longgar, nyawang wong itu enak. Tapi lek batine kotor, egonya kotor, egonya tinggi, ngarani wong gak penak terus. Nek wong lemu kok lemu nemen. Iya kan? Makanya puasane awake dhewe, posone awake dhewe kudu mundhak. Jangan hanya meninggalkan makan dan minum, naik derajatnya, grade-nya harus naik. Mripate poso, tangane poso, gunakan untuk kebaikan. Itu namanya puasa, Ibu. Apa yang mau kita dapat dari perjalanan puasa untuk batin kita? Dua, ditanamkan keikhlasan. Insya, belajar ikhlas. Atine niku lewat batin, kudu ikhlas. Yang kedua adalah disiplin. Wong lek poso kan disiplin, walaupun enak koyo opo panganan waktu siang, ndak boleh. Belum waktunya. Kalau sudah terdengar Allahu Akbar, dal, langsung. Senajan sing adzan gurung mimik ya an. Gak apa-apa. Itu namanya pembelajaran dua hal batin kita. Siji ikhlas, lewat poso belajar ikhlas. Nomor loro, dengan puasa awake dhewe belajar disiplin. Karena inilah yang membentuk pribadi kita menjadi orang yang berakhlakul karimah. Allahumma sholli ala Muhammad. Angkul sahabati Rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin salatan tunjina biha min ahwali wal afat wa taquduna jal hajat wa tutahhiruna sayyi'at wa tarfa'una bi indaka ala darajat wa tuballighuna biha hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ja'alna hayatan thayyibah, hayatan maghfirah, hayatan rahmah, hayatan sa'adat dunya wal akhirah. Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, Rabbana taqabbal du'a, Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahmidana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna majlisina PKK Kabupaten Kediri min ahli ta'ah, ahlil khair, ahlil ilmi, ahlus sunnah wal jamaah. Allahumma inna as'aluka salamata biddin wal afiyata fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin ala fi sakratil maut wa najata minan nari wal afwan hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzaban nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ibadah kami, puasa kami, takjil kami, Quran kami, yang kami baca, semua amal ibadah yang dikerjakan, iktikaf kami, zikir kami, jadikanlah momentum ya Allah untuk memperbaiki iman dan takwa dan akhlak kami ya Allah. Jika suatu saat ajal menjemputnya, jemputlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah.
Mekaten ingkang kula aturaken mbok bilih enten tata krama ingkang kirang salira anggen kula matur siang menika sajakipun kirang nuju prana utawi kirang trap sila kula nyuwunipun sesamudra pangaksama. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada sumur di ladang boleh saya numpang cuci-cuci nggak sama mandi karena sudah gobios sejak tadi. Kalau ada umur yang panjang bisa sharing kembali, masih nggak percaya bisa ngundang lagi. Ila liqa ma'assalamah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq al afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.